Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Sehat, Pak. Ya, sehat ya. Keluarga gimana di rumah? Baik-baik aja. Sehat. Ya, ya. Hari ini kita pertemuan P2K2 lagi, yang mana setiap bulannya kita lakukan. Sebelum kita memulai pertemuan kita ini, saya mau nanya dulu ke ibu-ibu. Ingat nggak pembelajaran yang bulan lalu pertemuan kita? Yo, ada yang ingat nggak? Ingat, Pak. Apa itu, Bu? Pengasuhan dan pendidikan anak. Oke, dipraktekkan nggak yang dipelajarin kemarin di rumah? Insya Allah. Dipraktekkan ya. Nah, jadi ada nggak perubahan terhadap anaknya? Lebih baik nggak ketika ibu mempraktekannya? Oke, nah hari ini kita pertemuannya itu kita akan belajar terkait tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, yang mana ada beberapa sesi dalam pertemuan ini yang nantinya akan bulan depan kita akan lakukan lagi. Nah, sesi pertama itu adalah mengelola keuangan keluarga. Lalu sesi kedua meminjam dan menabung, cermat meminjam dan menabung. Lalu yang ketiga adalah memulai usaha. Nah, dari tujuan sesi hari ini yaitu adalah mengelola keuangan keluarga. Hari ini kita belajar tentang mengelola keuangan keluarga. Maksud dari tujuannya, ibu-ibu mampu mengidentifikasi sumber pendapatan dan pengeluaran keluarga serta menghitung rata-rata jumlah pendapatan pengeluaran ibu-ibu dalam jangka waktu tertentu. Misal pendapatannya sebulan, ibu bisa mengatur keuangan ibu dalam sebulan. Lalu tujuannya juga mampu menentukan prioritas pengeluaran dan menuliskan dalam anggaran keluarga mana yang harus diprioritaskan pengeluarannya, itu yaitu untuk kebutuhan keluarga di rumah. Lalu yang ketiga, ibu-ibu diberi pemahaman cara mengendalikan pengeluaran yang mana sesuai anggaran. Jangan sampai pendapatan lebih kecil daripada pendapatan itu kecil tapi pengeluaran kita besar, kita lakukan di keseharian kita di keluarga kita. Makanya hari ini kita akan pelajari itu. Tadi judulnya adalah mengelola keuangan keluarga. Oke. Nah, sebelum masuk ke materinya, saya mau tanya dulu ke ibu-ibu. Tadi kan terkait tentang pengelolaan keuangan keluarga. Ibu-ibu di rumah ada masalah nggak terkait tentang keuangan keluarganya di rumah? Ada. Apa itu, Bu? Kurang, Pak. Kurang. Apanya kurang, Bu? Banyak kali pengeluarannya. Iya, ibu suaminya pendapatannya itu bulanan, mingguan atau harian? Bulanan. Oh, jadi apa aja yang kurangnya gimana, Bu? Belum lagi bayaran sekolah anak. Ah, Terus uang listrik. iya. Belanja banyak, Pak. Jadi pendapatan Bapak kurang dengan Cukup. enggak cukup. Nah, hari ini kita akan pelajarin terkait tentang itu mengatur dan atau mengelola keuangan keluarga agar pendapatan yang didapat itu cukup dalam sebulan. Misalnya pendapatan suami ibu per bulan itu harus bisa dicukupin sampai sebulan, kemudian sampai mendapatkan lagi gajinya. Kalau yang seminggu begitu juga, ada yang harian nanti akan kita pelajari lagi. Nah, hari ini kita akan pelajari dulu terkait tentang mengelola keuangan keluarga. Nah, tadi ya Ibu Rani mengatakan mengalami masalah keuangan di keluarga, contohnya. Yang penting, Bu, jangan sampai kita terjadi namanya gali lubang tutup lubang. Paham, Bu? Gali lubang tutup lubang. Nah, berhutang. Jadi jangan sampai kita berhutang. Rencanakanlah penggunaan uang dan kendalikan pengeluarannya. Menabunglah sejak awal, sedikit demi sedikit, asalkan rutin. Lalu buat pertimbangan yang matang sebelum memutuskan untuk
berutang. Nah, ya ini ada yel-yel Bu, uang tidak cukup ya diatur dong. Nah, jadi ibu-ibu bisa lakukan itu, kita contoh ya, kita coba ya. Uang tidak cukup ya Ya diatur diatur dong. dong. Nah, sekali lagi, uang tidak cukup ya Ya diatur diatur dong. dong. Oke, jadi kalau saya bilang kayak gitu, jawabnya ya diatur dong gitu. Nah, sebelum kita mulai, ada video yang akan saya tontonkan ke ibu-ibu. Ya, ibu beli tasnya kapan dong? Aku kan kepingin punya tas baru seperti teman-teman. Apalagi untuk beli tas baru, ibu belum punya uang. Bu, ibu ada uang. Bapak belum beli saya rokok. Loh, Aduh pak, ibu benar-benar tidak punya uang. Aduh, bagaimana ini? Kebutuhan anak-anak harus dipenuhi. Belum lagi untuk belanja sehari-hari. Bayar listrik, pulsa telepon, sabun, rokok, bayar utang ke warung, arisan. Pusing. Dari video tersebut, apa yang bisa ibu dapat dari tontonan video tersebut? Mereka kekurangan uang. Oke, kekurangan uang, terus mereka kesulitan. Yang mana tadi si Dewi tadi minta apa? Mau uang tabungan. Ya, lalu si Agusnya Minta uang jajan. mau beli tas, mau beli tas. Lalu si bapaknya? Minta uang rokok sama pulsa. Nah, jadi di situ terjadi sebuah pengeluaran yang memang tidak terencana. Di dalam pengeluaran tersebut, kita harus paham mana yang dikatakan kebutuhan, mana yang dikatakan keinginan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi dengan segera. Jika tidak, maka akan mengganggu kehidupan. Sementara keinginan adalah segala sesuatu yang bisa ditunda. Jadi kita ini harus bisa memprioritaskan yang namanya kebutuhan daripada keinginan. Nah, di sini ada mengendalikan anggaran. Yang mana mengendalikan anggaran itu ada dua cara. Yang pertama ada namanya sistem amplop. Lalu ada yang kedua itu namanya sistem catatan kas harian. Sistem amplop itu digunakan ketika pendapatan itu didapatkan dia tetap, yaitu misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali. Nah, itu ada sistem amplop. Sistem amplop itu ada amplop, misalnya ini beli beras, kita sisihkan uangnya. Ini beli susu anak, kita sisihkan uangnya. Ini untuk listrik, kita sisihkan uangnya. Itulah sistem amplop, yang mana uang yang didapat setiap bulannya sudah disisihkan untuk kebutuhan sebulan. Jadi ketika ada sisanya, nah itu apa harus digunakan? Itulah untuk ditabung. Untuk ditabung, kenapa? Sebuah keinginan bisa diambil dari tabungan, atau tabungan tadi bermanfaat ketika memang ada sesuatu hal yang tadi seperti Ibu Rani kebutuhannya kurang. Nah, disitulah diambil dari tabungan. Nah, tadi ada saya sebutkan catatan kas harian. Catatan kas harian itu adalah contohnya penghasilan yang pendapatan yang mendapat itu harian. Jadi misalnya hari ini upah si suami 30.000. Nah, 30.000 ini diupayakan untuk apa satu hari ini sampai besok lagi mendapatkan upah. Jadi dicatatlah kas harian tersebut. Oke, nah ibu-ibu hari ini mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada ibu-ibu. Kira-kira apa yang ibu dapatkan dari pertemuan hari ini? Ayo, siapa yang jawab? Nah, ya silakan. Apa yang ibu dapat dari pembelajaran hari ini?
Oke. Lalu Ya, agar apa yang dibutuhkan itu tetap terjalani, tetap terjalani tanpa ada kekurangan, tanpa ada hutang sana sini. ya, berarti Ibu sudah paham nih ya, mana yang dikatakan kebutuhan, mana yang dikatakan keinginan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan tuh ibu-ibu. Insya Allah bulan depan kita pertemuan lagi. Terima kasih atas partisipasinya. Nah, sebelum kita tutup, masih ingat yel-yelnya? Masih. Iya, kita coba ya. Uang tidak cukup? Ya diatur dong. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam